Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nur Rahmatul Hidayatullah, yang kedua Silvi Oktaviana, yang ketiga Silva Marifatul Ilma, yang keempat Naila Aulia Aftika, yang kelima adalah Kusniatul Salama. Dalam video presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang realisme Aristoteles. Riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang dokter di Raja Makedonia Amintas. Karena hidupnya di wilayah istana, ia mewarisi keahlian dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Pengertian dari realisme. Definisi realisme menurut KBBI adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah nyata atau real. Teori pengetahuan Aristoteles tentang logika. Definisi logika adalah ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Menurut Aristoteles, berpikir harus dilakukan dengan bertitik tolak pada pengertian suatu benda. Yang kedua adalah tentang silogisme. Silogisme adalah pengetahuan manusia yang hanya dapat dimunculkan dengan dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Metafisika Aristoteles adalah awal mula pemikiran Aristoteles tentang metafisika dimulai ketika dihadapkan pada permasalahan Heraklitos dan Parmenides mengenai masalah perubahan. Apabila segala sesuatu itu berubah atau tetap, metafisika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang proses analitis atau fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Teori deduksi dan induksi. Teori deduksi adalah cara kita berpikir di mana saat kita menerima pernyataan yang bersifat umum, akan kita simpulkan pada pernyataan yang bersifat khusus. Teori ini juga menjadi metode dalam penanganan terhadap suatu objek dengan cara menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan teori induksi adalah cara kita berpikir di mana akan kita tarik kesimpulan umum dari kasus atau masalah yang bersifat individual. Nah, teori ini juga menjadi metode dalam penanganan suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pada pemahaman atau pengetahuan yang bersifat khusus. Yang selanjutnya adalah teori kategori, upaya untuk memahami segala sesuatu yang ada berdasarkan konstruksi pemikiran logik Aristoteles. Maka akan diuraikan ke dalam 10 keberadaan yang oleh Aristoteles disebut dengan 10 kategoris. Dalam logika Aristoteles, penggolongan suatu pengertian kategori sangat diperlukan sebab pemahaman dengan kategori akan membantu seseorang untuk dapat merumuskan pemikirannya secara logis. Bagi Aristoteles, kategori adalah seperangkat pernyataan yang mampu mengklarifikasikan semua pernyataan yang lain. Kategori pokoknya adalah substansi, dan 9 yang lainnya disebut dengan aksidensi. Selanjutnya macam-macam kategori. Yang pertama substansi, ialah hakikat sesuatu yang berdiri sendiri. Yang kedua kuantitas, suatu pengertian yang menyatakan ukuran atau jumlah. Yang ketiga kualitas, suatu pengertian yang menunjukkan sifat itu ada. Yang keempat relasi, suatu pengertian yang menunjukkan sesuatu ada dengan adanya yang lain. Yang kelima tempat, menunjukkan letak ada itu di tengah ada yang lain. Yang keenam waktu, menunjukkan kapan atau berapa jumlah waktu ada itu berada. Yang ketujuh posisi, menunjukkan bagaimana ada itu berada di tempatnya. Yang kedelapan keadaan, menunjukkan bagaimana keberadaan itu dibanding keberadaan ada yang lain. Yang kesembilan aksi, menyatakan suatu tindakan atau aktivitas dari ada itu. Yang ke-10 positivitas, menunjukkan suatu tindakan yang diajukan kepada ada itu sendiri. Nah, dari 10 kategori ini, substansi salah satu hakikat yang diri sendiri, dan ke-9 kategori lainnya tidak. Jadi yang ke-9 kategori lainnya disebut juga dengan aksidensi.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.